Halo, ketemu saya dengan Aji di Belajar Komputer One on One. Kali ini saya akan membahas mengenai Filmora dan Premiere Pro. Keduanya adalah program video editing. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan apabila mau belajar video editing. Biasanya yang mereka tahu adalah Adobe Premiere Pro karena memang paling populer. Tapi sebenarnya ada yang lebih mudah, yaitu menggunakan Filmora. Jadi sebelum kita belajar apakah kita menggunakan Filmora atau Premiere Pro atau lainnya, sebaiknya kita harus tahu ya, seperti apa sih Filmora, seperti apa sih Adobe Premiere Pro. Yuk kita ikuti video kali ini. Secara singkatnya ini adalah memang Premiere Pro itu fiturnya lebih kompleks, lebih bagus, tapi Filmora lebih sederhana. Tapi bukan berarti yang kompleks, yang lebih bagus, lebih mahal itu cocok untuk Anda. Bisa jadi yang Filmora ini untuk kebutuhan Anda cocok. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke komputer ya. Untuk cek gimana sih interface-nya, kita coba langsung editing menggunakan dua aplikasi ini ya, Filmora sama Adobe Premiere. Yuk kita langsung ke sini. Di sini adalah interface-nya Premiere Pro. Premiere Pro seperti ini ya. Mungkin kalau pertama kali buka mungkin bisa tap yang sini ya. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, ini ada learn, ini ada assembly, ini ada editing, ada color, ada efek, ada audio, ada grafik, ada caption, ini ada library juga. Nah, ini interface-nya di sini tuh bisa kita customize ya. Jadi kita nggak mentok interface-nya seperti ini, jadi kita rubah. Contohnya seperti ini ya, saya udah punya ini yang biasanya saya pakai di sini. Jadi interface-nya di sini ada, kemudian di sini juga ada, di sebelah sini juga ada, di sebelah sini juga ada. Jadi interface-nya bisa kita rubah-rubah ya, sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi ini biasanya tak pakai. Kemudian saya rubah lagi jadi modelnya seperti ini. Jadi interface-nya ini berubah-ubah, bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing. Biasanya kalau kita pertama kali belajar interface seperti ini tuh cukup membingungkan ya, soalnya panelnya tuh kemana-mana ya, ada yang sebelah sini. Kalau kita nggak biasa itu biasanya bingung. Kita lari ke Filmora. Nah, ini interface Filmora seperti ini. Di bawah pasti ada timeline, sebelah kanannya ini panel Windows-nya, kemudian kita tinggal diklik sini. Ini masih tetap ya, jadi interface-nya itu masih tetap seperti ini, mungkin rubah-rubah sedikit kalau kita pakai title seperti ini ya. Jadi kalau kita klik advance di sini, ini masih berubah sedikit, tapi pada dasarnya interface-nya masih tetap sama ya, seperti ini. Kita tinggal klik-klik di sini, sebelah sini ini kita keluar semua. Dan di sini efek-efeknya transisi itu cukup banyak ya. Di sini ada elemen juga. Di sini sudah disediakan oleh Filmoranya, jadi kita tinggal drag and drop aja. Jadi interface-nya cukup sederhana, tapi cukup powerful juga ya. Tapi Anda nggak bisa ngerubah seperti kita taruh misalnya di sini, kita taruh di atas, di samping. Ini nggak bisa. Kalau Filmora nggak bisa. Jadi interface-nya seperti ini. Jadi kalau Anda kerja di timeline-nya sudah banyak, ini mentok ya di sini. Sekarang kemudahan penggunaan. Filmora ini sangat mudah sekali digunakan ya. Waktu saya pertama kali ngajari Filmora ini saya nggak pernah belajar dulu. Jadi pengalaman yang saya belajar di Premiere tuh langsung saya terapkan di sini. Karena interface-nya tuh di sini sudah ada semua. Jadi kita nggak perlu mencari-cari. Misalnya kita mau motong, kita tuh nggak perlu mencari kayak razor tools kayak di Premiere tuh. Kita nggak perlu cari razor tool, kita nggak perlu cari apa, di sini udah ada semua. Ini saya beri contoh sedikit ya. Jadi misalnya saya drag ke sini, saya mau mencari cut tool, di sini sudah ada, di sini sudah muncul dan tidak pernah berubah di sini. Jadi misalnya saya mau motong, tinggal di sini langsung ada guntingnya, di sini juga ada, kita cut, langsung kita delete.
Udah cukup mudah sekali ya. Sekarang kita bandingkan menggunakan Premiere. Jadi kita drag di sini tuh nggak ada timeline, jadi kadang-kadang kita drag ke sini dia otomatis bikin. Ini ada dua. Kadang-kadang itu orang bingung mana yang video mana yang timeline. Di sini tuh nggak ada. Ini ada dua. Kemudian cut toolnya di sini kadang-kadang itu kalau kita sudah merubah ini kadang-kadang hilang di sini. Jadi mau nyari cut tool tuh nggak ada di sini. Jadi kita mau nyarinya itu nggak ada di sini. Kalau memang sudah biasa sih memang pakai shortcut seperti ini ya, kita pencet langsung hilang. Itu pun harus sudah hafal. Kemudian teksnya di sini, teks di sini title di Filmora itu cukup sederhana ya. Kita lihat di sini langsung muncul semua yang kita inginkan. Misalnya kita pengennya lower third, di sini sudah ada. Wah, saya suka yang ini. Kita tinggal klik 2 kali. Di sini sudah ada, kita drag. Nah, ini tinggal kita ganti. Nah, cukup mudah ya. Kalau menggunakan Adobe Premiere tuh menunya tuh enggak ada. Kalau misalnya kita mau kasih title itu mikir dulu ini pakai apa. Memang di sini ada grafik ya. Kalau kita klik grafik, ini menunya berubah lagi. Oh, di sini. Di sini pun harus ada yang terinstall. Misalnya saya di sini kadang-kadang nggak muncul previewnya di sebelah kanan ini. Jadi kita drag di sini. Nah, ini kadang perlu kita fill to frame size ya. Cuman ininya pun biasanya agak berat ya. Jalannya di sini tuh agak berat. Kemudian di sini ada macam-macam ya. Di sini juga ada macam-macam. Jadi itu biasanya udah bikin interface-nya udah panik biasanya. Orang-orang kalau belajar pertama kali di sini ada, di sini ada, di sini ada itu sudah mulai bingung. Kemudian transisi harus ada 2 video, jadi saya mengimpor video baru lagi. Nah, transisi di sini tuh cukup mudah ya. Di sini pun macam-macam. Jadi kalau orang-orang sukanya yang kayak gini ya, kita tinggal drag di sini, terus kita play. Nah, itu ya cukup mudah. Kalau kita pakai Premiere tuh kadang-kadang nggak ada yang kayak gitu tadi. Jadi misalnya kita mau pakai speed blur itu misalnya kita ke efek sini, efek transisinya tuh nggak keluar. Jadi di sebelah sini video transisi yang speed blur kayak tadi itu nggak ada. Jadi ini harus pakai plugin khusus lagi, harus ada tambahan baru mulai enak dipakainya. Nah, kadang di Premiere tuh kita pakai transisi seperti ini, walaupun ini komputernya udah cepat, biasanya merah-merah ini harus terpaksa kita render sedikit ya. Jadi kita tekan enter, render dikit. Nah, ini ya. Nah, transisi seperti ini tuh nggak ada di bawaannya ya. Jadi kita harus install plugin lagi khusus untuk transisi seperti ini. Jadi Filmora itu sangat cepat sekali ya. Kadang pakai Filmora itu iri juga ya, bisa lebih cepat rendernya. Kemudian kita ke efek. Efek ini seperti ini lumayan keren ya ini. Kayak kita pakai kamera lah ini. Jadi misalnya di sini tak kasih kamera. Jadi waktu kita play itu di sini sudah ada. Sedangkan kalau kita di Premiere tuh mau nggak mau kita harus download di internet atau kita punya library sendiri. Saya coba download dari internet ya. Saya punya library beberapa. Jadi kita import ke sini, belum kita taruh videonya dulu.
kita mau backgroundnya, jadi harus kita rubah dulu ini menjadi screen, jadi waktu kita upload baru bisa. Itu pun di sininya kadang masih patah kayak gini ya. Jadi kalau di Premiere tuh mau step ini aja kita harus butuh beberapa step ya. Kalau di Filmora langsung yang ada di sini ya langsung jadi. Kita coba yang neon lagi. Oh, nggak ngefek. Oke, sekarang kita bicara mengenai elemen. Elemen di sini ada macam-macam ya. Saya mau taruh elemen misalnya, nah itu efek elemen seperti ini itu tinggal kita drag and drop itu ada. Misalnya saya mau drag and drop di sini ya. Nah, itu cukup mudah ya, kita tinggal drag and drop di sini udah jadi videonya. Tapi kalau di Premiere tuh mau drag and drop seperti itu kadang-kadang tidak ada di sini. Memang ada pakai grafik di sini, cuman kalau bawaannya Premiere sendiri itu grafiknya kurang lengkap ya, jadi mau nggak mau kita install. Nah di Adobe Premiere ini juga kalau kita sering pakai macam-macam tuh sering-seringnya kadang crash kayak gini ya. Kita udah klik tiba-tiba crash, itu sering juga terjadi. Jadi sering-sering nge-save di Premiere itu. Kemudian split screen, kalau di sini tuh split screennya cukup mudah ya. Kita tinggal misalnya kita mau split screen ini kiri kanan, kita taruh sini, kita tinggal klik media, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, kita play, langsung jadi seperti ini, cepat sekali ya. Cuman kalau kita pakai Premiere ini kadang-kadang masih mikir ya split screen. Kalau split screen di sini kita harus tracknya atas bawah, kemudian yang atas ini harus kita kasih masking. Nah ini untuk menghasilkan efek dua kayak gini pun kita butuh effort lebih ya. Kita pakai masking, kemudian ini harus atas bawah, sedangkan di Filmora itu langsung ada ya, jadi kita tinggal drag and drop aja udah selesai. Pertanyaan paling sering ditanyakan, kenapa ngajarinya kok Filmora, padahal saya sendiri pakainya untuk ngedit video kayak gini tuh selalu menggunakan Adobe Premiere Pro dan nggak pernah pakai Filmora, karena saya udah terbiasa menggunakan Adobe Premiere Pro, dan Adobe Premiere Pro ini kalau menggunakan project panjang itu lebih enak. Misalnya footage-nya besar, kayak yang video ini ada Sakura Hill, kemudian kita bisa buka sekaligus dua seperti ini, kemudian yang ini juga ada, kita bisa buka beberapa sequence sekaligus ya, jadi kita tinggal copy paste itu bisa. Tapi kalau di Filmora misalnya kita punya project ini, kita akan buka project lain, itu di sini sudah nggak bisa ya, jadi mukanya satu persatu, sedangkan di sini bisa sekaligus. Kemudian di sini interface-nya juga bisa macam-macam ya. Jadi misalnya saya pengen lihat timelinenya nih besar, mau nggak mau yang monitor ini saya taruh atas. Saya biasanya pakai yang ini. Jadi saya fokus di bawah itu fokus ke timeline ya. Jadi di sini full timeline. Kemudian di atas ini full videonya, jadi saya tahu ini apa aja langsung bisa ketahuan. Oh misalnya nggak suka pakai lagu ini, kita langsung bisa mute atau kita kurangin di sini. Kalau pakai Filmora kan mentok, ini nggak bisa dihilangin, kita geser layar itu nggak bisa. Jadi di sini kita kasih efek-efek itu enak ya, kita langsung ketahuan di sini apa, di sini apa, di sini apa. Oh nggak suka misalnya, ini bisa langsung saya matikan. Saya bisa langsung tahu di atas ini seperti apa hasilnya. Tapi kalau layarnya yang bawah kecil itu nggak enak. Kalau misalnya kita lihat gini kan agak susah ngeceknya itu. Kesimpulannya adalah
apabila Anda pertama kali menggunakan video editing, gunakanlah Filmora. Filmora ini versi gampangnya dari Premiere Pro. Jadi apabila Anda sudah pernah belajar Filmora, nanti belajar Premiere Pro itu lebih mudah ya. Tapi kalau Anda langsung terjun ke Adobe Premiere Pro, nanti Anda pasti kesusahan. Soalnya interface-nya banyak, tombolnya banyak. Dan beberapa kali saya ngajari Premiere itu bisa dibilang gagal ya. Soalnya mereka baru pertama kali memakai Premiere Pro, kemudian menggunakan komputer itu belum terbiasa ya. Maksudnya dengan tombol yang kecil-kecil seperti itu biasanya bingung. Biasanya banyak pertanyaan, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini tuh banyak tombol sekali ya. Ini banyak tombol. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada track select, forward, kemudian ada ripple edit, ada razor tool, ada slip tool, ada pen tool, rectangle, ellipse. Biasanya mereka tanya ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Biasanya saya bilang ya kita belajar razor tool dulu. Mereka nggak terima, pokoknya ini buat apa, ini buat apa. Akhirnya saya kasih tahu, oh kalau ripple edit itu seperti ini ya, jadi kita potong yang sebelah sana geser. Itu nggak ngerti maksudnya. Roll edit itu kita potong tapi klipnya sesuai. Ini kan lebih cepat. Sering-seringnya mereka nggak ngerti maksudnya. Buat apa diciptakan alat untuk motong aja? Ada beberapa alat ini. Ada ripple edit, rolling edit, stretch tool, ada razor tool, nanti ada slip tool, ada slide tool. Ini sangat banyak sekali ya. Biasanya dikasih tahu pun nggak dong, soalnya belum pernah ngedit video. Nanti kalau sudah pernah ngedit video, biasanya tahu maksud dari tools itu ya. Fungsinya mempermudah, bukan untuk mempersulit kerja di video editingnya. Jadi kesimpulannya, apabila Anda pertama kali belajar, Anda wajib menggunakan Filmora. Kemudian apabila Anda sudah terbiasa, gunakanlah Premiere Pro. Yang terakhir mengenai spek komputer. Kalau Filmora ini RAM 4 itu masih bisa jalan ya, walaupun kurang maksimal. Recommendednya 8, RAM-nya 8, kemudian VGA-nya 2 GB itu lumayan ya kalau Filmora. Tapi kalau Premiere Pro RAM 8 itu minimal ya, recommendednya 16. Di komputer ini aja RAM-nya 32 itu kadang masih ngelek-ngelek ya, walaupun VGA-nya sudah menggunakan VGA Workstation, ini tetap aja agak kurang cepat. Jadi Anda belajar Filmora dulu, apabila sering pakai, Anda boleh belajar menggunakan Premiere Pro. Tentu saja kalau Anda upgrade Premiere Pro, komputer Anda pun harus upgrade juga. Misalnya Core i7, RAM-nya 16, kemudian VGA-nya minimal 4 GB, kemudian harddisknya pasti SSD ya, C-nya, kemudian penyimpanannya pasti banyak, di atas 1 GB untuk nyimpen kayak gini. Kalau Filmora mungkin Core i3 aja udah cukup, RAM-nya 4 masih bisa, tapi kurang cepat. Tetap harus punya VGA ya. VGA dari sini Nvidia atau Radeon 2 GB biasanya udah cukup ya untuk play video-video pendek. Itu video 1 level, 2 layar, 3 layar itu masih oke lah. Oke, sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, share video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.